Halo sahabat Weekly, di negara bagian West Virginia, Amerika Serikat, tinggallah trio sahabat Skylar Nice, Celia Eddy, dan Rachel Sov yang seolah tidak terpisahkan. Ketiganya bersekolah di SMA University High School yang berlokasi di Morgantown, West Virginia, Amerika Serikat. Skylar Nice dan Celia Eddy yang lebih dulu saling mengenal. Keduanya sudah berteman sejak masih duduk di bangku SD. Ayah dan ibu Skylar Nice bahkan sampai menganggap Celia seperti anak mereka sendiri. Kedua orang tua Celia Eddy sudah bercerai. Mungkin itu sebabnya Celia Eddy berjiwa bebas, pembawaannya menyenangkan dan selalu riang. Sedangkan Rachel Sov baru menjadi sahabat Skylar Nice dan Celia Eddy ketika dia duduk di bangku SMA. Rachel Sov bertumbuh dalam keluarga penganut Katolik yang ketat. Dia sering merasa terkekang karena orang tuanya memberinya banyak batasan. Itu sebabnya Rachel Sov mengidolakan Celia Eddy yang berjiwa bebas. Berbeda dengan kedua sahabatnya, kehidupan Skylar Nice terbilang cukup beruntung. Dia memiliki kedua orang tua yang sangat mengasihinya. Meskipun pasangan suami istri Mary dan David Nice sibuk bekerja, tetapi mereka sangat memperhatikan pertumbuhan Skylar Nice. Mereka ingin suatu hari nanti Skylar Nice punya masa depan yang baik. Itu sebabnya keduanya mendorong Skylar Nice dalam bidang akademi. Skylar Nice mengerti keinginan kedua orang tuanya itu. Meski terlahir sebagai anak tunggal, dia tidak bermalas-malasan. Skylar Nice adalah murid teladan di sekolahnya. Dia cerdas dan memiliki banyak prestasi. Selain sekolah, Skylar Nice mengisi waktu luangnya dengan bekerja sampingan di sebuah restoran fast food. Karena kehidupannya yang stabil, Celia Eddy dan Rachel Sov sering menjadikan Skylar Nice sebagai sandaran ketika mereka sedang punya masalah. Sayangnya, persahabatan ketiganya yang harmonis mulai berubah di tahun 2012. Entah bagaimana awalnya, mendadak Celia Eddy dan Rachel Sov berubah sikap. Mereka lebih sering pergi berdua dan tidak mengajak Skylar Nice. Ketika Skylar Nice mengetahui hal itu, hatinya pun terluka. Dia tidak mengerti apa salahnya hingga kedua sahabatnya seolah menjauhinya. Skylar Nice mengungkapkan kekesalannya pada sosial medianya. Di sekolah, dia juga sering ribut dengan Celia Eddy karena bingung melihat perubahan sikap sahabatnya sejak SD itu. Drama di antara ketiganya terus berlanjut dan menjadi awal keretakan hubungan mereka. Pada tanggal 6 Juli tahun 2012, atasan Skylar Nice di restoran cepat saji menghubungi Mary Nice, ibu Skylar, untuk mengabarkan bahwa hari itu putrinya tidak masuk kerja. Hal itu di luar kebiasaan Skylar Nice yang diketahui sangat bertanggung jawab. Mary dan David Nice kemudian melaporkan Skylar Nice telah menghilang. Siangnya, Celia Eddy menghubungi Mary Nice, ibu dari sahabatnya, untuk mengabarkan semalam dia bersama Rachel Sov dan Skylar Nice pergi bersenang-senang keliling kota, dan mereka kemudian mengantarkan Skylar Nice kembali ke apartemennya 1 jam kemudian. Celia Eddy dan Rachel Sov sebagai orang terakhir yang melihat Skylar Nice diinterogasi. Kepada penyidik, Celia Eddy mengaku malam itu dia dan Rachel Sov menjemput Skylar Nice pada pukul 11 malam, kemudian mengantarkan sahabatnya kembali pulang sebelum tengah malam. Tetapi pengakuannya itu berbeda dengan bukti rekaman CCTV yang diambil dari komplek apartemen Skylar Nice. Dalam rekaman terlihat Skylar Nice meninggalkan rumah pada pukul 12 lewat 30 menit malam dan masuk ke dalam sebuah mobil sedan. Kemudian, mobil sedan itu pergi dari sana pada pukul 12 lewat 35 menit dan tidak pernah kembali lagi. Beberapa rumor muncul di masyarakat tentang apa yang terjadi di malam Skylar Nice menghilang. Tetapi hubungan persahabatan yang tidak harmonis antara Skylar Nice, Celia Eddy dan Rachel Sov lebih menarik perhatian penyidik. Semua postingan berisi kejengkelan diposting oleh Skylar Nice dalam sosial medianya. Hal itu menunjukkan ada keretakan dalam persahabatan mereka.
Penyidik yakin Celia Eddy dan Rachel Sov berkaitan dengan menghilangnya Skylar Nice. Selain itu, pengakuan Celia Eddy dan Rachel Sov yang sama persis dinilai cukup aneh. Tidak mungkin dua individu yang berbeda bisa memberikan pengakuan yang sama secara detail, kecuali keduanya sudah sepakat sebelum interogasi. Tetapi meski penyidik mencurigai Celia dan Rachel, pertengkaran antar sahabat seperti itu tidak cukup dijadikan bukti kuat. Hanya ada dua landasan untuk memecahkan kasus itu. Satu, bila Skylar Nice ditemukan, dan dua, bila ada pengakuan dari pelakunya. Rumor yang beredar di masyarakat mulai mengarah pada Celia Eddy dan Rachel Sov. Banyak orang menuduh keduanya telah melakukan sesuatu yang buruk pada sahabat mereka, Skylar Nice. Tekanan dan stres yang dirasakan dua gadis bersahabat itu semakin besar, apalagi pihak penyidik terus-menerus menginterogasi mereka. Hingga akhirnya pada tanggal 28 Desember tahun 2012, keluarlah pengakuan yang sudah ditunggu-tunggu ketika Ibu Rachel Sov menghubungi pihak kepolisian. Dia melaporkan putrinya Rachel Sov mengamuk dan tidak bisa dikendalikan. Gadis itu berteriak-teriak, memukul dan berlarian di sekitar lingkungan perumahan. Dari belakang terdengar tangisan Rachel Sov yang tak terkendali, sambil berulang kali mengatakan, "Semua sudah selesai." Ibu Rachel Sov meminta agar segera dikirimkan bantuan. Pihak berwenang pun menjemputnya. Di hadapan penyidik, pertahanan Rachel Sov runtuh. Tekanan batinnya terlalu berat bila terus menyimpan rahasia besar itu. Tidak ada jalan keluar lain selain mengakui perbuatannya. Skylar Nice sudah meninggal dunia. Begitu kata Rachel Sov kepada penyidik. Dia dan Celia Eddy adalah pelaku di baliknya. Sebulan sebelum kejadian, Celia Eddy dan Rachel Sov setuju untuk menuntaskan Skylar Nice. Mereka kemudian merencanakan semuanya. Tengah malam pada tanggal 6 Juli tahun 2012, keduanya menjemput Skylar Nice dari apartemennya. Skylar Nice yang malang berpikir malam itu mereka akan bersenang-senang keliling kota. Begitu sampai di dekat hutan, Celia Eddy dan Rachel Sov langsung melancarkan aksi mereka. Skylar Nice yang sama sekali tidak curiga jadi sangat terkejut. Dia tidak berdaya untuk melawan. Hatinya saat itu sangat kecewa pada kedua sahabatnya yang tega berbuat sejahat itu. Sebelum pergi untuk selamanya, Skylar Nice sempat bertanya, "Mengapa?" Sebuah pertanyaan yang baru terjawab di ruang interogasi ketika para penyidik menanyakan hal yang sama. Apa yang mendorong kedua sahabat itu tega melakukannya? Rachel Sov dengan ringan menjawab, "Karena kami tidak menyukai Skylar Nice, kami tidak mau berteman lagi dengannya." Malam itu, Rachel Sov langsung ditahan. Ada sebuah dugaan yang mengatakan alasan sebenarnya Celia Eddy dan Rachel Sov tega berbuat hal itu adalah karena Skylar Nice menyimpan rahasia tentang mereka berdua yang melakukan hubungan pelangi saat menginap di rumah Skylar Nice. Skylar Nice mengancam akan membongkar rahasia kepada semua orang. Namun, dugaan itu dibantah oleh pihak penyidik dan orang tua Skylar Nice sendiri. Akhirnya pada tanggal 16 Januari tahun 2013, Skylar Nice ditemukan setelah 6 bulan menghilang. Jasad yang tertutup timbunan salju itu sulit dikenali. 2 bulan kemudian pada bulan Maret tahun 2013, keluar hasil uji forensik yang memastikan jasad itu adalah Skylar Nice. Ditemukan kecocokan DNA dalam mobil Celia Eddy dengan DNA Skylar Nice. Akhirnya pada tanggal 1 Mei tahun 2013, Celia Eddy ditangkap menyusul rekannya Rachel Sov. Celia Eddy mengaku bersalah atas semua tuduhan pada bulan Januari tahun 2014. Dia dijatuhi hukuman seumur hidup dengan kemungkinan bebas bersyarat setelah menjalani hukuman selama 15 tahun. Sedangkan Rachel Sov juga mengaku bersalah dan dijatuhi hukuman 30 tahun dengan kemungkinan bebas bersyarat setelah menjalani hukuman selama 10 tahun. Keluarga Skylar Nice kecewa dengan hasil persidangan, terutama ayah Skylar Nice yang merasa hukuman yang diberikan terlalu ringan. Kedua pelaku seharusnya tidak diberi kesempatan untuk bebas karena telah menyebabkan putri sematawayangnya pergi untuk selamanya.
Ayah yang berduka itu secara rutin mengunjungi sebuah pohon dalam hutan di mana putrinya ditemukan. Dia menghias pohon itu dengan foto-foto Skylar Nis, putri semata wayangnya yang menjadi korban kecemburuan kedua sahabat karibnya. Kematian Skylar Nis merubah pengaturan penggunaan Amber Alert atau peringatan Amber yang biasa digunakan di Amerika setiap ada kasus anak hilang. Sebuah hukum baru yang bernama Skylar Law disetujui, menyebutkan bahwa semua kasus anak hilang meski bukan penculikan, maka negara wajib mengeluarkan peringatan Amber atau Amber Alert. Demikian akhir kasus hari ini. Terima kasih.